Oke, selamat datang kembali dalam Juragan Podcast. Dan hari ini kita juga kedatangan teman yang kita sebut namanya Ratu Kuliner. Nanti kita tanya yang lain-lain. Kita pakai masker, kita buka dulu masker kita. Nah, buka maskernya, Bu. Iya. Oke, tadi kita bilang Ratu Kuliner. Kenapa? Oke, kita mau tanya. Ini siapa? Panggilannya biasanya apa ya? Kalau nama asli saya Nelda, cuma nama kuliner saya Mayumi. Suka orang panggil Mbak Nelda, Ibu Nelda. Iya. Apa yang suka dipanggil orang? Mami Nelda. Aduh, Ini repot ini. Panggilnya apa? Oh, suka-suka Nel ya. Sekarang jadi saya panggil apa ini? Ratu Kuliner kah? Apa yang saya panggil? Yang Pak Jo. Oh, ini aja lah. saya panggil Mbak Nelda lah ya. Boleh, biar awet muda panggil Mbak ya. Atau panggil Ibu Nelda? Boleh juga Pak, karena sudah punya anak juga. Iya. Oke, jadi sebelum kita ngomong soal kuliner, makanan kesukaan Mbak Nelda apa? Makanan kesukaan yang jelas yang pedas-pedas ya, karena saya orang Medan tuh pasti. Kenapa suka pedas? Untuk menghadapi pedasnya kehidupan ini. Sepertinya ya juga. Jadi harus memang serba pedas. Kalau saya yang makan yang manis-manis nggak nendang gitu. Ya, atau karena sudah terlalu manis kan ya? Terlalu manis juga. Oke, suka yang pedas ya? Iya Pak. Pedas itu kan buah air mata. Kenapa suka kalian neteskan air mata? Ya kadang-kadang dalam hidup ini ada yang menyakitkan. Jadi Wah, ini kayak keluar juga curhat. air matanya ya kan. Nah, berbisnis kuliner ini mengurangi air mata. Oh gitu ya. Tapi tetap makan yang pedas ya? Iya, tetap dengan yang pedas. Jadi sekarang sudah berapa lama buka itu tempat makan kuliner kayak gitu? Kalau untuk merintisnya sih saya udah kurang lebih 4 tahun. 4 tahun. Ya cuman jatuh bangun lagi. Biasalah Pak, bisnis kan turun naik. Mbak Nelda itu kan pelanggan banyak sekarang. Alhamdulillah. Mereka datang buat makanan atau pengen melihat Bu Nelda atau melihat? Ya dua-dua mungkin. Karena mereka makan kalau nggak ditemenin saya katanya kurang lengkap gitu. Oh gitu ya. Jadi mungkin ya dengan cara kita ngobrol santai nyaman. Ada orang katakan seenak apapun makanan kalau dilayaninya tidak bagus, biasanya nggak selera makan katanya. Bener banget. Iya, ya. Tapi kalau dilayani dengan bagus makin lapar ya. Kira-kira begitu. Jadi kalau kita lihat di Batam ini, kesukaan orang makan apa? Kebetulan saya banyak menu. Dari semua menu yang paling banyak digemarin customer saya itu di soto. Soto ya. Soto Medan. Soto Medan. Ya. Apa keunikan soto Medan ini? Mungkin keunikannya ya soto Medan ini kan santan. Tapi banyak sih orang jual soto Medan. Nah, saya itu ya punya resep sendiri gitu. Dari mana Pak resepnya? Resep sih ya dari resep keluarga. Oh, ya udah dari sononya ya. Iya. Udah turunan memang. Turunan. Maka cocok juga disebut Ratu Kuliner itu tadi. Terus apa kira-kira tragedi yang jadi komedi? Tragedi jadi komedi. Yang awalnya itu jadi penderitaan, sekarang bisa ditertawai. Di kulinernya tadi sebenarnya saya ya iseng ya. Iseng ya. Iseng, tapi karena hobi, kulinernya capek Pak. Capek gimana ya? Ya mungkin ya tenaga, mungkin kita udah tenaga, modal, tapi pelan-pelan dengan sabar, insya Allah semuanya ada hasilnya gitu. Oh, jadi tragedinya ngerjakan itulah ya. Ya.
Tapi pada saat customernya makan enak dan itu menyenangkan hati. menyenangkan hati. Apalagi minta tambah. Apalagi datang lagi ya. Datang lagi. Jadi tapi di Batam ini memang kuliner itu lagi berkembang ya. Iya Pak. Makanya saya heran juga di balik ya krisis corona ini makin banyak kuliner berjamburan ya. Katanya gini, untuk ini nggak tahu lah. Laki-laki itu untuk bisa menaklukkan laki-laki, taklukkan perutnya, katanya, betul ya? Dikasih menu makanan enak itu ya. Betul ya itu? Ada. Maka laki-laki jadi buncit katanya. Jadi gemuk ya. Jadi gemuk dia. Saya nggak tahu betulkah istilah itu. Ada juga lah efek sampingnya. Karena ada dulu teman kami dari luar negeri, waktu dia dikasih makan enak terus. Tapi udah tua bapak ini, sampai dia bilang kepada yang masak itu, kalau aku masih single, ku nikahi kau gara-gara makananmu. Oh ya? Ternyata makanan ini hebat dia. Ada pengikatnya juga. Ada pengikatnya kan. Jadi makanya dikatakan kalau pengen mengikat laki-laki, ikat perutnya katanya dengan makanan yang enak. Udah banyak yang terikat lah sama Mbak Nelda ini ya. Lumayan banyak. Cuman dipilih lagi. Kan tadi kalau itu benar, istilah benar, berarti kalau mereka suka makanan Mbak Nelda, terikat dong mereka. Iya dong. Berawal dari makanan. Ini. Iya, Mbak Nelda ini banyak pengalaman ini kayak. Banyak pengalaman ya. Terakhir mereka datang karena makanan atau karena ketemu Mbak Nelda? Ya karena makanan juga sih salah satunya. Kalau karena sayanya, mungkin saya yang mungkin protektif lagi ya. Keramahan itu ya. Iya. Kan pada dasarnya orang suka kenyamanan. Kenyamanan, benar, pelayanan yang bagus. Pelayanan bagus. Saya pernah begini, ini kita nggak usah sebut di mana. Saya makan di sebuah restoran. Jadi maaf lah ya. Tiba-tiba pelayannya datang. Waktu pelayannya datang, mau makan apa Pak? Katanya. Tapi maaf, masih ada di giginya itu tersisa nasi. Waktu saya lihat itu, saya pikir, saya bilang, tunggu dulu saya bilang. Dan sudah saya nggak mau lagi di situ. Jadi pengaruh ya Pak? Pengaruh banget. Pernah lagi, kami di sebuah restoran, kami kebetulan lagi main biliar. Kalau kita main biliar itu kan kadang-kadang kita, kalau kita suruh dia buka aqua, kita kan kotor nih. Iya. Kotor, kita bilang, tolong buka aquanya. Tahu apa kata dia? Bapak lihat saya nggak? Saya juga capek. Oh iya? Langsung. Jadi, betul. Jadi ya, sebenarnya makanan itu memang enak, tapi senyum dari pelayan itu sangat menentukan. Benar. Ya, karena dikatakan, ada yang mengatakan senyum adalah tangisku, ada juga senyum adalah bahagia. Iya. Banyak maknanya. Jadi di Batam ini kalau kuliner masih oke ya? Masih oke lah, masih ya butuh banyak inilah tempat-tempat. Tadi Pak Nelda bilang punya anak udah berapa anak Pak Nelda? Anak ada 2. 2 ya. Tapi Pak Nelda masih kelihatan muda ya? Masa sih Pak? Masih kepala 3. Kelihatan. Mungkin terlalu banyak kegiatan kali ya kan? Mungkin karena harus senyum dengan customer. Oh iya dong, Iya. sama customer tuh selalu senyum, nggak boleh harus selalu terlihat bahagia. Iya ya? dong. Walaupun mungkin ada menderita. Jadi penderitaan itu dibawa di dapur aja ya? ya? Dapur aja lah, hilang nanti itu. Hilang. Semua kebahagiaan itu tunjukkan di depan. Benar. Oke, kita akan lanjutkan kembali dalam sesi selanjutnya dalam acara Juragan Podcast. Oke, kembali lagi dalam Juragan Podcast. Kita bicara tentang Ratu Kuliner yang tadi sudah kita dengar. Dan Pak Nelda,
kalau di Batam ini biasanya orang kuliner itu di pinggir, di mana? Di restoran besar atau memang di mana saja mereka cari, atau di mana yang paling laris? Di pinggir jalan, di restoran, atau tergantung makanannya? Berdasarkan survei ya, saya juga sering ya jalan lah ya, melihat teman-teman yang berjualan di ruko, di pinggir jalan, atau yang mereka ada tempat yang lebih besar. Mungkin kalau berdasarkan ini saya lebih berkembang itu di pinggir jalan. Saya rasa mungkin dengan yang modal yang tidak begitu banyak, tapi omset lumayan ya, perputarannya cepat. Gitu. Dan mungkin pun saya ekspansi seperti itu juga gitu Pak. Terus apa kira-kira kalau ada pengen orang berbisnis kuliner itu apanya hal yang harus mereka tahu? Apakah tempat atau rasa atau apa yang paling penting? Pertama rasa. Rasa ya. Rasa, baru yang kedua. Rasa ini kan banyak nih. Rasa yang pernah ada. Ada rasa yang pernah ada rasa yang tak pernah ada rasa yang selalu ada. Banyak rasa. Manis, asam, pahit gitu ya Pak ya. Ada rasa nafas, ada rasa pahit. Iya. Ya banyak rasa ya. Banyak rasa. Jadi kalau beli itu rasa apa yang mereka cari? Ya rasa masakannya ya, apalagi kalau di setiap kita punya makanan itu punya tes yang berbeda gitu. Ini di menu makanannya mungkin itu yang dicari dan orang pasti penasaran, rasanya seperti apa sih gitu. Terus kita punya brand. Orang Medan itu kan, saya orang Medan juga. Saya dulu hanya tahu 3 rasa. Rasa pedas, rasa asam, dan rasa asin. Nah, saya kalau sudah pedas, sudah enak saya rasa. Iya benar. Jadi Pokoknya udah komplit, kalau udah pedas itu udah komplit. Udah. Jadi bagi saya asal pedas udah oke. Terus yang Mbak Adele juga sama atau ada? Iya. Gitu ya? Iya. Ya sama karena orang Medan juga kan. Iya ya. Ya pasti ya pedas itu udah nomor satu sih. Ya. Di ininya. Karena rasanya kalau tidak pedas itu ada yang kurang, ya. ada yang kurang. Saya dulu saya pertama makan di makanan Amerika, atau makanan mana orang Barat atau apa, tak ada pedasnya, tak ada asinnya, tak ada asamnya, hambar dia. Jadi selera makan lidahnya itu, sehingga kalau kita jalan travel baik ke mana-mana, saya dulu suka bawa cabai rawit. Cabai rawit jadi baru makan terasa baru terasa. Kalau enggak ya rawit. pedas itu memang sudah jadi rasa yang luar biasa. Jadi yang pertama bagi orang yang pengen bisnis itu rasanya. Rasa. Setelah itu apa kira-kira? Tempat dan pelayanan. Pelayanannya juga sangat penting. Ya. Ya inilah harus seimbang. Kadang-kadang rasanya enak, pelayannya nggak bagus, kita juga malas. Iya benar. Kadang-kadang kita ada sebuah restoran gitu yang ramai gitu, kita panggil dia. Pernah saya panggil, Mbak ini, Bapak lihat nggak saya sibuk sekali? Ya. Wah, saya pikir baik. Terkadang yang ngomong seperti itu bukan owner, tapi waiters atau pelayanan yang di inilah yang mungkin. Saya kira ya salah satunya itu pelayan harus di training biar mereka walaupun hatinya lagi perih, senyum tetap keluar. Walaupun lagi galau kan, dia harus tetap tersenyum. Benar. Karena kita mau makan itu, kita tidak mau orang seram lagi kita makan. Karena orang nggak tahu apa-apa. Nggak tahu. Yang pertama rasa, yang kedua pelayanan. Yang ketiga apa kira-kira? Harga kah, lokasi kah? Ya, harga, lokasi itu menentukan juga. Ya. Harga ya mungkin ya standar lah, karena untuk makanan ini kalau terlalu mahal juga akan membuat ini kan. Tapi sekarang ada kecenderungan orang lihat tempat ya, orang pengen relax, nyaman. Ya. Tempatnya nyaman itu salah satu. Ya, kalau orang katakan, kenapa kamu suka sama dia? Nyaman. Nyaman itu nomor satu. Sementara nyaman ini tak terdefinisikan. Betul. Apa itu kata nyaman?
ternyata makan itu juga sama ya. Sama. Yang pertama itu Nyaman. rasa nyaman. Nah, jadi kalau ada yang mau berbasis kuliner tadi yang pertama rasa. Tadi udah kita belajar soal rasa yang pernah ada, rasa yang selalu ada, rasa yang belum pernah ada, rasa pahit, nah, macam-macam rasa. Rasa pedas. Yang kedua tadi pelayan ya, pelayan. Yang ketiga tadi harga. Yang keempat juga lokasi. Ya. Iya, jadi siapa tahu ada yang pengen ngikutin Mbak Nelda untuk kuliner, bisa belajar juga dari Mbak Nelda. Oke, saya kira sampai di sini acara kita dalam Juragan Podcast dan sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih banyak. Oke.